Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali hari ini. Hari yang diberkati oleh Tuhan. Dan marilah kita kembali mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sehingga pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami bersyukur karena Tuhan memberi kami kesempatan kembali hari ini untuk dapat belajar bersama dari firman-Mu. Mari Engkau pimpin kami, Engkau teguhkan kami dengan firman-Mu, agar kami mampu terus berjalan dalam kehendak Tuhan, melewati pergumulan hidup kami hari-hari ini. Berbicaralah Engkau Tuhan, Roh Kudus pimpin kami semua, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar kembali dari firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Habakuk pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita sekalian kitab Habakuk pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikian. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, ketika mujizat tidak terjadi. Lalu, Saudara, tema ini tentu berkaitan dengan situasi kita hari-hari ini. Di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, saya yakin banyak orang yang berdoa agar Tuhan menolong dan melakukan mujizatnya bagi kita, termasuk saya. Kita bersyukur buat mujizat dan pertolongan yang Tuhan masih izinkan untuk kita nikmati. Pertolongan yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan. Namun, kita perlu sadar, kita perlu jujur di dalam melihat kenyataan hidup kita. Bahwa dari sekian banyak doa-doa, ada juga doa-doa yang memang belum terjawab. Ada banyak orang yang berharap mendapatkan pertolongan, namun mereka merasa belum melihat pertolongan itu. Dalam situasi doa yang terlihat belum terjawab, bahkan seakan-akan masalah dan persoalan itu dibiarkan oleh Tuhan, tentu hal itu akan melahirkan banyak reaksi. Salah satu reaksi yang kita lihat ketika doa, harapan, bahkan apa yang mungkin kita sebut dengan mujizat itu tidak terjawab, dapat terlihat dalam reaksi yang kita baca pada saat ini
di dalam pembacaan kitab Nabi Habakuk. Di dalam pasal yang pertama, kalau saudara membaca kitab Nabi Habakuk ini, khususnya ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, saudara akan melihat bagaimana Nabi Habakuk berteriak dan mengeluhkan situasi ini. Karena dia merasa bahwa Allah seakan-akan tidak mendengar dan memperhatikan keluhannya. Di dalam pasal 1, misalnya ayat yang pertama sampai yang keempat saya bacakan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kalau Bapak Ibu memperhatikan pembacaan Habakuk pasal 1 ayat 1 sampai 4, saudara akan melihat bagaimana Habakuk merasa bahwa Tuhan seakan-akan membiarkan sebuah situasi kejahatan terjadi dalam dirinya. Tuhan seakan-akan membiarkan sebuah kelaliman, sebuah aniaya, sebuah kekerasan terjadi di dalam kehidupannya, terjadi di dalam kehidupan yang ia sebut sebagai orang-orang benar. Bahkan di dalam pasal 1 ayat 12 sampai ayat 17, Bapak Ibu bisa baca, sekali lagi ungkapan kekesalan Nabi Habakuk ini begitu tampak terlihat sebagai sebuah bentuk protes atas sikap Allah yang terlihat tidak menampakkan jati diri kealahannya seperti yang dipikirkan oleh Nabi Habakuk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi-situasi di mana seakan-akan doa tidak terjawab ini, di mana seakan-akan pertolongan tidak terlihat, mujizat tidak nampak. Umumnya manusia seperti kita akan mudah sekali menjadi lemah dan kemudian meninggalkan keyakinan kita kepada Allah. Mengapa demikian? Sebab dalam situasi seperti ini, biasanya kita merasa tidak ada lagi harapan untuk dapat menantikan pertolongan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Dalam situasi seperti ini kita merasa tidak ada lagi jawaban-jawaban doa yang bisa diharapkan. Dalam situasi seperti ini tidak ada lagi kebenaran yang dapat dinyatakan. Seakan-akan semua apa yang kita pahami, semua yang kita yakini adalah sebuah bentuk kesia-siaan. Karena kita sendiri merasa tidak ada sesuatu yang dapat kita terima dari apa yang kita yakini. Tidak ada sesuatu yang dapat kita terima dari Allah yang selama ini kita percaya sanggup untuk memimpin dan menolong kita sekalian. Situasi seperti ini, saudara, sebagaimana yang ditulis dalam Alkitab, adalah sebuah situasi yang pasti akan selalu dihadapi oleh setiap manusia. Pasti akan dihadapi oleh setiap orang. Dan saya bersyukur Alkitab tidak hanya cerita, hanya mengajarkan, hanya menunjukkan fakta-fakta di mana kehidupan orang beriman, orang benar, seakan-akan seperti orang yang sedang berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Alkitab dengan jujur menceritakan ada fakta-fakta yang seperti ini, di mana kehidupan iman itu kadang turun, kadang naik. Di mana kehidupan iman itu kadang-kadang merasa
seakan-akan jawaban itu tidak ada. Ketika kita ada dalam situasi seperti ini, apakah ini tanda bahwa Allah tidak lagi mampu menolong kita di dalam menghadapi kenyataan seperti ini? Apakah ketika doa tidak terjawab, ini menunjukkan bahwa sebenarnya kehidupan di dalam Allah, kehidupan beriman adalah sesuatu yang tidak memiliki faedah? Jika sebuah mujizat tidak terjadi dalam diri kita, lalu apa yang harus dilakukan? Ketika pertolongan itu tidak ada, lalu apakah kemudian kita akan berhenti? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kondisi kehidupan kita seakan-akan seperti itu hari ini, kalau di dalam fakta hidup kita, kita sedang ada di dalam situasi di mana seakan-akan mujizat itu tak nampak, tak hadir, tak terwujud dalam diri kita. Jangan cepat mengambil keputusan untuk segera meninggalkan Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, mari kita dengar apa yang ingin disampaikan Alkitab lewat pengalaman Nabi Habakuk yang boleh saya sebut sangat kontroversi ini. Dia nabi yang jujur. Dia yang nabi yang cukup vokal memprotes tentang situasi yang terjadi. Namun bagaimana kemudian Alkitab menunjukkan bagaimana Nabi Habakuk kemudian bergumul dalam situasi itu, dan pada akhirnya dia bisa melewati situasi-situasi krisis dalam hidupnya. Saudara, bersama dengan tulisan Nabi Habakuk, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan beberapa poin penting yang menunjukkan bagaimana Nabi Habakuk kemudian melintasi situasi krisis ini dan pada akhirnya bisa menempatkan dirinya pada sebuah posisi kehidupan yang seharusnya ia jalani. Dari pembacaan Alkitab, dari kitab Nabi Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kelima tadi, kita akan menemukan bahwa memang tidak semua situasi di dunia ini mudah untuk dijawab dan dijelaskan. Itu terwujud dari kritik Nabi Habakuk, protes Nabi Habakuk kepada Allah yang seakan-akan membiarkan kehidupan orang benar itu mengalami sebuah kondisi kejahatan, keteraniayaan, dan hal-hal yang menghancurkan hidup mereka. Memang tidak semua situasi di dunia ini dapat dijawab. Dan memang tidak dengan mudah kita bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kerapuhan kehidupan manusia. Namun apa yang kemudian perlu untuk kita lakukan ketika kita sadar bahwa memang dalam banyak situasi kita tidak bisa menjawab hal-hal yang terjadi di sekitar kita dengan mudah, dengan cepat. Alkitab ingin memberitahukan kepada kita yang pertama, tinggallah tenang dan belajarlah untuk mendengar firman-Nya. Ayat yang pertama itu dengan jelas menunjukkan setelah protes yang ia sampaikan di dalam pasal 1, Nabi Habakuk kemudian melanjutkan tulisannya di dalam pasal yang kedua ini dengan perkataan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Yang pertama, saudara, di tengah kesadaran bahwa jawaban atas setiap persoalan di dunia ini tidak dengan mudah kita berikan, tinggallah tenang dan cobalah untuk lebih belajar mendengar firman Allah. Memberi telinga, memberi hati, memberi pikiran untuk mendengar apa yang sebenarnya Allah mau sampaikan. Allah ingin berikan
lewat situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini. Jangan terlalu cepat menyalahkan diri sendiri ketika doa-doa kita tidak terjawab atau mujizat yang kita harapkan tidak terjadi. Ya. Atau jangan terlalu cepat juga menghujat orang lain ketika kita melihat apa yang ia doakan tidak terjadi. Mujizat yang mereka harapkan tidak terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu membangun sebuah sikap hidup yang jauh lebih matang, lebih siap dalam menghadapi kenyataan-kenyataan hari ini. Memang, mujizat bukanlah sesuatu yang murahan. Mujizat bukanlah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk selalu mengatasi kodrat-kodrat kemanusiaan manusia kita yang rapuh. Tidak. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mengizinkan mujizat, ada sesuatu yang Tuhan inginkan, Tuhan maksudkan bagi kita di dalam rangka membangun sikap kualitas kehidupan iman kita, dalam rangka menunjukkan kesaksian tentang karya Allah dalam diri kita. Namun, mujizat bukanlah sesuatu yang murahan. Mujizat juga bukanlah sesuatu yang harus terjadi dalam setiap hal dalam diri kita. Khususnya mujizat dalam pengertian seperti yang seringkali kita pahami dalam diri kita ketika kita menghadapi situasi-situasi sulit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Nabi Habakuk ini mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi seperti ini, situasi di mana seakan-akan mujizat itu tidak terjadi, jangan terlalu cepat membuat penilaian untuk menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Mudah menghakimi orang lain bahwa ketika mujizat tidak terjadi, pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya. Jangan. Kita tidak boleh membangun sikap hidup yang seperti itu. Sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran, tidak sepatutnya kita terlalu cepat mengeluarkan penghakiman-penghakiman yang terlalu menyudutkan orang lain dalam situasi seperti ini. Karena kita percaya mujizat adalah sesuatu yang berkaitan dengan kedaulatan Allah. Mujizat bukanlah sesuatu yang murahan, tetapi mujizat dikerjakan oleh Allah dengan satu tujuan yang jelas. Dan ketika itu pun tidak terjadi, tidak langsung dan tidak lantas, dengan mudah kita harus meninggalkan iman kita. Kita meninggalkan Tuhan dan sebagainya. Kitab Habakuk ini memberikan kepada kita satu contoh yang sangat baik. Bahwa ketika mujizat itu pun tidak terjadi, tidak seharusnya iman kita menjadi lemah. Tetapi marilah justru kita membuka ruang diri kita untuk lebih banyak mendengar apa yang sebenarnya Tuhan inginkan. Apa yang sebenarnya Tuhan mau kerjakan. Lewat situasi yang seakan-akan dibiarkan oleh Tuhan terjadi dalam diri kita. Jadi yang pertama, saudara, berilah ruang, berilah tempat bagi Allah untuk berfirman lebih lanjut dalam situasi di mana kita seakan-akan merasa mujizat itu tidak terjadi. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Habakuk ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika mujizat seakan-akan tidak terjadi, jawaban doa seakan-akan tidak terlihat, pertolongan seakan-akan tidak tampak, janganlah engkau menjadi lemah. Janganlah engkau kemudian kehilangan keyakinanmu kepada Tuhan. Melainkan, bangunlah pengharapan bahwa Allah adalah Allah yang setia pada perjanjiannya. Walaupun kesetiaan itu tidak harus selalu dinyatakan dengan jawaban
yang begitu cepat. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menjelaskan hal itu kepada kita demikian. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Hal kedua, saudara. Ketika kita merasa bahwa pertolongan itu tidak ada, mujizat itu tidak tampak, janganlah cepat untuk kemudian menjadi putus asa dan lemah. Melainkan, firman Tuhan katakan kepada kita, bangunlah pengharapan bahwa Allah adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Walaupun jawaban atas segala sesuatu yang akan ia kerjakan tidak langsung datang dengan segera. Kalau kita membaca bagian ayat yang kedua, ayat yang ketiga ini, saudara-saudara akan menemukan sebuah diskursus terkait dengan penglihatan. Yang biasa sering kita temukan di dalam naskah-naskah apokaliptik atau kitab-kitab yang sering bercorak eskatologis. Bercorak tentang nubuatan, akhir zaman, dan sebagainya. Nah, di dalam diskursus eskatologis atau diskursus apokaliptik, atau di dalam kitab-kitab yang berisi nubuatan, janji-janji tentang apa yang akan terjadi, karya-karya Allah yang akan terjadi di masa depan, saudara akan melihat sebuah model teologi pengharapan yang ingin dibangun dari teks-teks seperti itu. Nubuatan, penglihatan yang akan terjadi di masa depan itu disampaikan oleh Allah kepada kita agar kita memiliki pengharapan. Inilah sebenarnya yang ingin dicapai dari diskursus atau teks-teks yang berkaitan dengan nubuatan, dengan hal-hal yang berkaitan dengan eskatologi. Peristiwa itu masih jauh. Peristiwa itu masih sesuatu yang akan datang. Tidak terjadi dalam konteks kekinian. Namun mengapa itu disampaikan? Saudara dikasih Tuhan, memang hal-hal yang bersifat eskatologis, hal-hal yang bersifat nubuatan adalah sesuatu yang masih akan terjadi dalam waktu di masa depan. Namun, kekuatan dari nilai-nilai nubuatan itu, kekuatan dari nilai-nilai apokaliptik itu, kekuatan dari nilai-nilai penglihatan yang bersifat eskatologis itu terjadi justru di dalam kekinian. Keyakinan kepada apa yang akan terjadi di masa depan, keyakinan akan pertolongan Allah di masa depan, itu tidak berdampak pada waktu nanti, tetapi berdampak pada kekinian. Inilah yang sebenarnya ingin ditekankan dari ayat 2 dan ayat yang ketiga itu. Ketika Tuhan berkata, tuliskanlah penglihatan itu. Dan kemudian di dalam ayat ketiga dijelaskan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Di dalam ayat-ayat ini, Tuhan ingin menjamin adanya sebuah kepastian dari apa yang Ia janjikan. Memang tidak dalam konteks kekinian, tetapi kepastian itu sendiri sudah memberikan sebuah dampak yang jelas dalam kekinian. Ketika kita memiliki pengharapan di masa depan, hari ini kita sudah dapat merasakan dampak kekuatannya.
Misalnya, hari ini saudara memiliki hutang yang cukup banyak. Lalu, karena hutang yang berat itu, saudara kehilangan semangat, putus asa, dan saudara hendak mengambil sebuah jalan pintas dari apa yang terjadi dalam diri saudara. Saudara ingin mengakhiri hidupmu. Tetapi kemudian sebelum engkau melakukan itu, Tuhan menunjukkan apa yang akan terjadi di masa depan tentang hidup kita. Dan di dalam penglihatan itu misalnya, Tuhan menunjukkan bahwa Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Saya yakin, saudara tidak akan mengambil tindakan bodoh seperti yang saudara sudah rancangkan akibat dari keputusasaan yang saudara terima. Demikian juga sebenarnya pemahaman atau fungsi dari kekuatan nubuatan dan penglihatan itu. Dia masih akan terjadi di masa depan. Tetapi kepastian akan janji itu, kepastian akan firman itu, membuat hari ini kita bisa tetap teguh berpegang kepada keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menolong saya. Itulah sebabnya, saudara. Di dalam poin yang kedua ini, melalui pembacaan kitab Nabi Habakuk, saya ingin sampaikan kepada saudara. Ketika toh mujizat, pertolongan, doa, jawaban atas doa-doa kita seakan-akan belum terlihat, belum terjawab. Mujizat itu belum terjadi seperti apa yang kita harapkan. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Pengharapan adalah sebuah hal yang penting untuk terus ada dalam diri kita. Ketika Nabi Habakuk menerima nubuatan ini, saudara tahu bahwa Raja Nebukadnezar menginvasi Yerusalem kurang lebih tahun 606 sebelum Masehi. Lalu kemudian tahun 586 Yerusalem dihancurkan. Namun, apakah kemudian jawaban atas doa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk segera terjadi? Tidak. Nanti baru tahun 539 sebelum Masehi, Tuhan mengembalikan umat Allah ke tanah perjanjiannya. Ada waktu yang panjang. Namun waktu yang panjang itu tidak menjadi alasan untuk kemudian kita kehilangan pengharapan. Kekuatan dari teologi pengharapan yang dibangun dalam ayat ini menjadi sebuah kunci utama bagaimana kita kuat menghadapi situasi-situasi sulit. Bagaimana kita kuat menghadapi pergumulan-pergumulan hidup itu. Sehingga kondisi-kondisi sulit tidak menghancurkan kita. Jadi hal yang kedua, saudara. Bagaimana kemudian kita bisa kuat dalam situasi-situasi di mana kita merasa seakan-akan mujizat itu tidak terjadi. Tetap miliki pengharapan bahwa Allah adalah pribadi yang setia pada perjanjiannya. Walaupun mungkin Dia tidak langsung atau dengan segera menjawab setiap doa kita, tetapi pasti Ia akan mewujudkan firman-Nya. Ia akan menggenapi firman-Nya pada waktunya. Jadi yang kedua, sekali lagi saudara, miliki pengharapan bahwa Allah adalah pribadi yang setia pada perjanjiannya. Yang ketiga, saudara, apa hal yang penting untuk kita pahami, untuk kita miliki di tengah-tengah situasi di mana kita merasa seakan doa kita belum terjawab, mujizat belum terlihat. Yang ketiga, tetaplah bangun iman di dalam keteguhan dan integritas kepada Allah. Karena imanlah yang menjamin kehidupan kita untuk tetap hidup dan merasakan pembelaan Allah. Ayat yang keempat dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Siapa orang benar itu? Dalam konteks pendek, konteks dekatnya, saudara melihat bahwa orang benar itu adalah mereka yang
teraniaya. Demikian yang diungkapkan dalam pasal 1 ayat yang keempat. Mereka yang teraniaya. Mereka yang seakan-akan doanya tidak terjawab. Tetapi bagaimana mereka tetap hidup? Allah katakan kepada Nabi Habakuk, siapa yang akan tetap hidup? Siapa yang tetap terpelihara? Siapa yang akan tetap kuat? Mereka adalah orang-orang benar yang hidup oleh percayanya. Hidup oleh iman. Hidup di dalam sebuah sikap untuk tetap mau melakukan kehendak Allah. Inilah yang disebut dengan orang benar. Sadik di dalam bahasa Ibrani. Orang yang berusaha untuk tetap melakukan kehendak Allah. Orang yang berusaha untuk tetap hidup di dalam integritas. Membangun keteguhannya sekalipun di tengah-tengah masa sulit. Karena itu saudara, siapakah orang benar yang hidup dalam iman? Mereka adalah orang-orang yang tetap membangun reaksi positif sekalipun di tengah kegalauan. Mereka adalah orang-orang yang tetap mau bertahan di dalam pengharapan. Tetap mau belajar mendengar firman Allah. Mendengar suara Tuhan. Tetap memiliki ketabahan. Tetap memiliki ketekunan. Sekalipun doa-doanya belum terjawab. Sekalipun mujizat-mujizat yang diharapkan belum terjadi. Dia tetap teguh. Dia tetap berintegritas. Dia tetap mau meyakini bahwa Allah adalah Allah yang layak untuk disembah. Saudara bisa ingat kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dihadapkan kepada dapur perapian di dalam kitab Daniel. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego ditantang untuk meninggalkan keyakinan kepada Allah dan sujud menyembah patung yang dibangun untuk dipuja oleh semua orang yang ada di Babilonia. Apa yang dikatakan oleh mereka? Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Ketahuilah Tuanku Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku." Saudara, ini kualitas iman yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya. Seperti apa yang Tuhan mau. Tantangan boleh ada. Persoalan bisa terjadi. Mungkin doa-doa pun belum terjawab. Mungkin secara kemanusiaan pun kita bisa merasa seakan-akan Tuhan membiarkan semuanya. Mungkin secara manusiawi kita bertanya mengapa Tuhan izinkan semua terjadi. Tapi okelah. Sebagai reaksi awal kemanusiaan kita, bolehlah kita bertanya itu. Tetapi janganlah tinggal di dalam pertanyaan itu terus. Melangkahlah lebih lanjut. Seperti Habakuk. Dia tidak tinggal di dalam kekecewaan dan protesnya. Tetapi kemudian mencoba untuk lebih memahami. Mencoba maju satu langkah. Untuk mendengar apa sih sebenarnya yang Tuhan mau. Apa sih yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Aku mau mendengar firman. Dan akhirnya Tuhan berfirman. Tuhan menyampaikan kehendaknya. Dan akhirnya Habakuk dapat diteguhkan oleh apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki sikap seperti yang diteladankan oleh kitab Habakuk, kita tidak hanya akan membuat diri kita pada akhirnya mampu melewati pergumulan ini, tetapi kita juga akan dimampukan untuk meraih apa yang sebenarnya Allah ingin kerjakan dalam diri kita. Kesulitan, pergumulan, dan tantangan adalah bagian dari sebuah kenyataan fakta hidup kita yang tidak bisa kita tolak. Itu terjadi. Dan mungkin tidak semua
situasi-situasi itu bisa kita jelaskan dengan baik. Tetapi apapun itu yang terjadi, Alkitab dalam tulisan kitab Habakuk ini mengajar kita bahwa itu tidak akan selalu mengambil sukacita, keyakinan iman kita kepada Allah, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Habakuk. Saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana kesimpulan Nabi Habakuk di dalam bagian terakhir kitabnya. Bukan karena ia sudah melihat kuasa Allah, bukan karena mujizat sudah terjadi dalam hidupnya, tetapi Habakuk menulis kesimpulannya karena dia sudah mampu untuk melihat apa yang sebenarnya Allah mau, Allah inginkan untuk ia kerjakan dalam hidupnya, di tengah-tengah ketiadaan, di tengah-tengah ketidakmampuan untuk memahami. Habakuk pasal 3, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Demikian dikatakan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, ketika nyanyian ini dinyanyikan, ketika Habakuk menyampaikan nyanyian ini, jawaban itu belum ada. Mujizat itu pun belum terjadi. Itulah sebabnya kita membaca, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan. Ini situasi ketiadaan yang seharusnya membuat orang berputus asa. Tapi mengapa kemudian dia dapat bersorak-sorai, dikatakan dalam ayat 18. Dia katakan dia dapat beria-ria di dalam Allah. Saya yakin dan percaya Habakuk mampu melewati situasi krisis dalam hidupnya setelah dia memberikan ruang bagi Allah untuk berbicara dalam hidupnya. Dan Allah memberikan pemahaman kepada dirinya, apa yang harus ia bangun. Dan Tuhan katakan bahwa ia adalah pribadi yang setia pada perjanjiannya. Dia adalah Allah yang akan menepati janjinya. Dia adalah Allah yang akan bekerja pada waktunya. Kita tidak bisa mengontrol Allah dan memaksa Allah untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan selera kita. Kita tidak bisa paksakan mujizat itu terjadi hari ini. Sama seperti penggenapan firman itu tidak bisa langsung diminta terjadi pada saat Habakuk memintanya. Tuhan katakan, dia masih bergerak pada waktunya, bergerak sampai pada penggenapannya. Namun, keyakinan yang diberikan Allah itu lebih dari cukup. Memberikan kepada kita pengharapan, memberikan kepada kita kekuatan. Sehingga yang dinantikan oleh Allah adalah, apakah imanmu hadir? Apakah imanmu muncul? Apakah pengharapan itu menghadirkan sebuah kekuatan, integritas untuk menjalaninya? Di dalam kesadaran inilah Habakuk dapat menaikkan pujian-pujiannya kepada Tuhan.
kesukacitaannya, semangat untuk beria-ria di dalam Tuhan tidak akan pernah dapat dirusak oleh apapun. Untuk menikmati sukacita dari Allah tidak harus ditentukan oleh jawaban-jawaban doa ataupun mujizat sebagaimana yang kita harapkan di dalam setiap doa-doa kita. Tetapi Habakuk mengajarkan kepada kita keyakinan bahwa Allah adalah pribadi yang setia, yang selalu menyertai dan selalu memberi kekuatan dalam masa-masa sulit. Cukup membuat kita untuk kita tetap hidup di dalam Dia dan memuliakan Dia. Iman yang sungguh-sungguh nyata adalah iman yang mampu bekerja di tengah ketiadaan, di tengah kesulitan, di tengah ketidakmampuan untuk menjawab setiap pergumulan kita. Mari kita lewati situasi krisis ini. Mari kita hadapi situasi krisis ini dengan sikap yang tenang. Beri ruang untuk Allah berfirman lebih lanjut bagi diri kita. Pasang telinga kita baik-baik. Pasang hati kita untuk mendengarkan apa yang sebenarnya Allah sedang memfirmankan lewat berbagai situasi dan kejadian. Dan yang kedua, miliki pengharapan. Karena Dia yang berjanji, Dia yang menyertai adalah Dia yang setia. Dan yang ketiga, terus bangun integritas di dalam iman. Bangun kekuatan, bangun keyakinan itu. Karena apa? Itulah yang menjamin kita untuk tetap hidup di tengah situasi-situasi yang sulit. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hadapi, mari kita jalani seluruh perjalanan pertandingan iman kita ini dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan yang setia itu adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan apa yang kita harapkan di dalam Dia tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tuhan kiranya menolong. Tuhan kiranya memampukan kita menjalani hari-hari kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkanlah firman-Mu itu dalam diri kami. Melewati masa-masa sulit, melewati tantangan-tantangan hidup yang tidak mudah. Kami perlu Engkau untuk terus bekerja. Kami perlu Engkau untuk terus berkarya. Berfirmanlah bagi kami. Nyatakanlah kehendak-Mu. Bangkitkanlah pengharapan di dalam hidup kami. Sehingga kami dapat dengan teguh berjalan di dalam iman. Kami percaya Tuhan akan beserta dengan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Diberkatilah setiap orang yang mendengar firman-Mu dan terlebih dahulu melakukannya di dalam kehidupan kami setiap pribadi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.